Jadi dari yang Bang Faruk pelajari dari guru Bang Faruk, yang duluan turun itu nanti Bang Dajjal. Dajjal duluan turun. Setelah itu dibaiatlah Imam Mahdi. Ketika Dajjal turun, Imam Mahdi sudah ada Bang di atas bumi ini Bang. Tapi dia belum dibaiat. Karena dia dibaiat tuh ketika dia berusia 40 tahun. Ketika Mahdi sudah ada di atas bumi ini, Imam Mahdi di atas bumi, Dajjal pun sudah ada. Dan setelah itu yang belakangan itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang turun ke bumi ini untuk membunuh Dajjal. Jadi ketika nanti Nabi Isa alaihissalam ya diutus ke dunia ini, Nabi Isa alaihissalam mematahkan semua fitnah yang pernah dituduhkan kepada dia. Dan di saat itulah di saat itu nanti surah An-Nasr akan terwujudkan, di mana orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Dan disitulah tergenapinya ya hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana dikatakan Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib, membunuh babi. Maknanya itu bukan semua salib dipatahkannya Bang, karena gereja kosong, karena gereja-gereja sudah kosong, semua orang-orang yang menyembah dan mentuhankan Nabi Isa alaihissalam itu sudah beriman semua Bang, maka otomatis gereja akan kosong. Dengan kosongnya gereja maka itu makna dari dipatahkannya salib. Begitu juga dengan makna dibunuhnya babi. Para penikmat daging babi itu sudah tidak ada lagi, sehingga babi itu sudah tidak jadi makanan lagi bagi manusia. Karena apa? Manusia pada masa itu sudah berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ya, terus perihal tentang ketuhanan dari Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah. Kelak nanti di ketika ya Dajjal itu diutus berbarengan nanti bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, teman-teman kita Kristen ini atau orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa alaihissalam, mereka akan dikelirukan. Mereka akan berpikir bahwasanya Dajjal lah Isa al-Masih. Karena memang Dajjal al-Masih KW, al-Masih yang sesungguhnya ada Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan berbelok. Mereka akan mengikuti Dajjal. Mereka akan berada di barisan di belakang barisan dari pasukannya Dajjal bersama dengan orang-orang Yahudi. Jadi apa yang disampaikan sama Ustadz Abang itu benar. Ya benar, tapi perihal tentang pengikutannya, apakah nanti umat Kristen ini mengikuti Isa? Tidak Bang. Mereka mengikuti Dajjal, bukan lagi Isa. Karena apa yang jadi fitnah terhadap Isa, di saat mereka mentuhankan Isa itu dipatahkan oleh Isa. Dan mereka pun tidak percaya yang turun itu adalah Isa. Di saat Isa menyatakan diri dia Isa, mereka menganggap itu adalah Dajjal. Di saat Dajjal menyatakan diri dia adalah Isa ibnu Maryam, mereka percaya dialah Isa ibnu Maryam. Dan mereka mentuhankan Dajjal. Ya silakan, bagi yang mau menambahkan silakan. Jadi Bang Aos, jadi ini orang Kristen, jadi kan itu berbeda pengertian dari kita Islam. Mereka berkata bahwasanya Isa itu akan bangkit, katanya dia berkata bahwasanya akan menyelamatkan mereka. Berarti jauh berbeda dari kita ya Bang kan? Menyelamatkan mereka maksudnya gimana Bang? Dia akan meyakini, Bang, orang Kristen ini kan meyakini bahwasanya katanya bangkit di kemudian hari, Isa itu akan bangkit menyelamatkan kami, katanya orang Kristen. Jadi kalau kita Islam kan bahwasanya itu kan kebalikannya, bahwasanya Isa itu turun mematahkan salib-salib kan gitu Bang. Hanya meluruskan Ya, ajaran betul, bahwasanya bukan Tuhan. Karena orang Kristen ini selama dia Ya, betul. menyembah Isa, bahwasanya Isa itu adalah utusan Allah kan gitu Bang. Tapi orang Kristen kan salah Iya mengartikan. betul. Iya betul. Tapi nanti Bang, di saat itu terjadi, mereka pun akan mendustakan Isa ibnu Maryam. Mereka dustakan Isa ibnu Maryam nanti. Mereka menganggap Isa ibnu Maryam itulah Dajjal. Dajjal itulah Isa ibnu Maryam yang mereka tuhankan. Maka di saat kehancuran dari Dajjal, di saat Nabi Isa alaihissalam telah membunuh Dajjal, disitulah kebinasaan dari para penyesat. Tidak ada lagi kesesatan, tegak berdiri tauhid di atas bumi ini. Dan di saat itu terjadi, kita di bumi ini diambang mendekati kiamat. Disitulah tanda-tanda dari kiamat itu mulai terjadi. Bergeraknya gunung, hancurnya alam semesta di sesaat setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia di atas bumi ini nanti.
Gitu Bang ya, silakan. Iya, 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 ya, masuk akal. Saya ngerti, saya paham. Karena sesuai dengan ucapan oleh guru saya waktu saat tak kalah ngaji. Jadi saya berpikir, pernah saya melihat room Bang yang berdebat, katanya mereka jauh dari perkiraan saya, karena mereka maksudnya bangkitnya Isa adalah untuk menyelamatkan mereka katanya. Jadi kan mereka itu sesungguhnya sesat dalam penyesatan itu Bang. Bagaimana lanjut, bisa Bang. mereka Penerangan, Bang. gini Bang? Bagaimana bisa mereka meyakini kebangkitan Isa alaihissalam atau kedatangan Isa alaihissalam nanti ke atas bumi ini untuk menyelamatkan mereka, sementara mereka sendiri tidak mengenal Nabi Isa alaihissalam? Umat Muslim lah kelak yang mengenal siapa itu Isa. Bahkan kelak pun tidak sedikit juga umat Muslim besok tersesat. Ya, Mereka setuju bingung. Bang, setuju itu. Dajjal Benar, dikatakan benar. nih Isa. Isa Dajjal. Isa. Oh, benar, benar, Sebagian benar, mengatakan benar. Imam Mahdi adalah Isa, ada sebagian mengatakan Imam Mahdi adalah Dajjal. Maka waktu itu fitnah dari 3 tokoh ini sangat luar biasa Bang, fitnahnya Bang. Sangat luar biasa. Jadi fitnah yang pernah dihadapi oleh para sahabat Nabi itu belum ada apa-apanya nanti Bang, dengan fitnah akhir zaman. Ketiga tokoh ini diturunkan nanti Bang di atas bumi ini Bang. Semraut semua Bang. Semraut. Luar biasa fitnahnya Bang. Fitnah akhir zaman itu luar biasa Bang. Kita nggak usah menunggu lah. Ya Dajjal yang fisiknya itu, yang zahirnya itu ada di atas bumi ini. Ya, sistem di atas bumi ini aja kalau kita kaji sistem pemerintahan, bagi sistem apapun di atas bumi ini ada sistem Dajjal yang kita lihat ini aja, kita aja udah amburadul Bang. Terpecah belah kita Bang. Kan gitu, ribut sana, ribut sini, perang sana, perang sini. Fitnah Dajjal itu. Fitnahnya dulu masuk, baru dianya yang datang ke atas bumi ini Bang. Silakan, yang lainnya silakan. Bang, selamat, jazakallah khairah Bangku. Dan jika bisa sedikit menambahkan Bang ya. Jadi Imam Mahdi kelak diutus ke bumi ini itu untuk menyatukan umat abangku. Untuk menyatukan umat. Siapa yang disatukan? Mahdi. Orang-orang yang diberikan Allah petunjuk. Siapa itu orang-orang yang diberikan Allah petunjuk? Diri seorang muslim yang berupaya untuk menyatukan umat. Dikatakan Imam Mahdi, dia adalah pemimpin dari orang-orang untuk menyatukan umat. Maka dari situ kita bisa belajar Bang, kita memahami, setiap diri kita ini berupayalah untuk menjadi sosok Mahdi yang berupaya untuk menyatukan umat, tidak memecah belah umat. Amin, amin. Kita Amin, 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 amin ya ya, Rabbal. silakan. Oke Bang Dewa, mungkin Ini ada Bang Dio, Dewa. ada Bang Dio nih. Bang Dio, assalamualaikum Bang Dio. Ini Bang Dio luar biasa kalau menjelaskan tentang itu nanti. Fitnah akhir zaman. Silakan Bang Dio. Ya, waalaikumsalam ya Bang. Bahasa apa sih? Aku baru. Diulang pertanyaannya Bang Udi. Bang Udi diulang biar Bang Dio paham Bang Udi. Yang pertanyaan awal Bang Udi. Oh, diulang Bang. Yuk, Diulang sama puas. kepada Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Bang. Oke, mungkin hentikan aja lah. Jadi Udah Bang Udi, udah selesai. Oke, buat Kristen silakan naik ya, buat Kristen silakan naik diskusi dengan santai, dengan sopan. Ya, karena di sini komalnya komal sopan Bang ya. Ini komal Islam, komal yang sopan, bukan tempat kepanasan. Jadi yang punya ilmu silakan naik. Yang mau diskusi dengan baik silakan naik. Di Komal Islam itu ya teman-teman, ketika kalian diskusi, kami satu-satu loh ngomongnya. Tidak seperti di kalian, kami ditanya, dikoyok, di-mute, lalu dicampakkan. Ya, beda dengan kami umat Islam. Ketika kalian ingin diskusi, ya maka kami satu orang aja yang ngomong Bang. Nah, mungkin kalau misalnya kawannya salah, misalnya saya yang salah, mungkin dipotong gitu loh, karena mungkin ada yang salah, dan tetap satu lawan satu yang ngomong Bang ya. Jadi di umat Islam ini adil,
dan beradab bang, ya beda dengan komal kalian. Ketika kami ditanya, ya kami tidak boleh menjawab, kami di mute lalu kami dicampakkan. Di sini enggak bang, ya jadi kalian silakan naik, kami pastikan, ya kami pastikan pasti Islam di sini satu orang yang ngomong, ya kami pastikan. Izin sedikit, tadi ada satu pernyataan yang salah dari Pak Rudi ya. Pak Rudi tadi mengatakan Nabi Isa datang itu untuk meluruskan Islam. Itu salah, itu pernyataan seperti itu. Nabi Isa datang itu bukan untuk meluruskan Islam, tetapi Nabi Isa datang itu menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan meluruskan ajaran yang disimpangkan oleh orang-orang yang menuhankan dia. Nah, kita tahu ya, kita flashback ke belakang, ketika yang namanya Nabi diutus ke dunia, semua Nabi itu melakukan yang namanya peperangan. Semua tanpa terkecuali, semua. Hanya satu Nabi yang tidak diajarkan untuk berperang, tidak diperintahkan untuk berperang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam diutus ke dunia ini, Allah tidak pernah memerintahkan di dalam hadis menyuruh Nabi Isa, memerintahkan Nabi Isa untuk melakukan peperangan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah terjadi yang namanya peperangan? Terjadi peperangan. Pada saat terjadi penyimpangan di zaman Nabi Lut alaihissalam, mereka semua di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua menyembah berhala, yang dimana 5 orang pemuda dijadikan sebagai patung berhala, dihancurkan itu sama Nabi Lut alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi lagi yang namanya penyimpangan. Mereka membuat patung, di mana patung itu adalah yang disembah oleh Namrud. Oleh Namrud laknatullah, itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka sudah tidak percaya lagi kepada Nabi Musa, akhirnya mereka membuat patung dari lembu, patung emas dari lembu, dan itu pun dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitupun di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan yang namanya ajaran kasih selama 5 tahun. Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan, tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan. Tapi ketika yang namanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berperang kamu sekarang, Nabi Muhammad angkat senjata di situ. Zaman Nabi Muhammad ada yang namanya pada saat itu orang-orang menyembah berhala, dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Inilah terbaliknya ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, malah Nabi Isa dijadikan berhala. Untuk itulah Nabi Isa akan turun yang kedua kali itu untuk menghancurkan berhala-berhala. Itu Nabi Isa akan melakukan yang kedua kali itu untuk ketika yang namanya semua para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semua berdoa kepada Allah ingin dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah holdi, Allah turunkan di kaki bukit Himalaya di India. Bunda Siti Aisyah Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basroh. Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah 400 tahun. Nabi Adam memohon ampun, taubatnya tidak Allah terima. Tetapi ketika kakinya menginjakan tanah ke tanah Taib, kakinya ke tanah Taib, Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, bihaqi Muhammad, demi nama Muhammad, aku memohon ampun kepadamu. Dengan menyebut nama Muhammad, akhirnya Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Adam mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad, sementara Nabi Muhammad belum aku ciptakan. Ketika itu Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku sempat melihat ke arsimu. Di situ ada tertulis nama Muhammad. Aku tidak tahu ya Allah, siapa itu Muhammad.
Aku tidak tahu ya Allah, makhluk apa itu Muhammad. Tapi karena namanya bergandengan dengan namamu, aku yakin dia adalah makhluk yang paling mulia. Nah, ketika yang namanya menyebut nama Muhammad, dosanya diampuni, Nabi Adam pun ingin dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Allah kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah, tidak Allah kabulkan. Nabi Musa alaihissalam ingin dijadikan umatnya Rasulullah, tidak Allah kabulkan. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hanya satu Nabi. Dan inilah janji Allah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Yang pertama, itu adalah malaikat. Yang kedua, itu adalah Dajjal. Yang ketiga, itu adalah iblis laknatullah. Yang keempat, Yajuj dan Majuj. Dan yang kelima, Nabi Isa alaihissalam. Kemana orangnya? Nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, buat Oten silakan naik, jangan typing. Ntar dulu. Ada satu terlewatkan Bang Dewa ini yang dipanjangkan umurnya. Mau tahu nggak satu apa Bang Dewa? Bang Dewa, mau tahu nggak ada lagi satu yang dipanjangkan umurnya? Apa itu? Yang dipanjangkan umurnya adalah pemakan babi agar babi bisa habis di muka bumi. Gitu dong. Tadi belum masuk ke Dajjal ya. Ada 2 Dajjal. Ada yang dijuluki yang namanya Al-Masih, itu ada 2. Yang pertama Al-Masih putra Maryam, dan yang kedua Al-Masih Dajjal. Ada 2 nanti ya, di akhir zaman nanti. Dan Nabi Isa itu tidak diajarkan yang namanya berperang, tetapi beliau akan diajarkan yang namanya berperang setelah turun yang kedua kali di situ. Dan Dajjal itu bukan hanya di zaman nanti saja, di zaman sekarang pun ada Dajjal itu. Fitnah Dajjal itu ada. Cuma bedanya, Dajjal di zaman nanti itu matanya cuma 1. Bukan mata di tengah ya, tetapi penglihatannya cuma 1. Matanya normal 2, tapi yang 1 tidak berfungsi. Dan yang sekarang Dajjal itu Saifuddin Ibrahim. Ya, cuma bedanya itu mata 1, kalau Saifuddin Ibrahim mata keranjang. Itu doang bedanya. Makanya hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Tapi sifatnya si Udin sama Dajjal sama. Aduh. Sama. Hampir sama, 11-12 lah itu. Kalau Bang Handi nggak mata keranjang. Bang Handi itu hidung belang. Itu Ya. beda sih itu. 11-12 itu. Nah, nanti di akhir zaman itu ya, agama itu hanya ada 1, ada 2 agama itu. Yang pertama itu Yahudi, yang kedua itu Muslim. Orang-orang Kristen atau orang-orang kafir yang mereka sakit hati kepada Islam, mereka akan memeluk Yahudi. Sementara orang-orang kafir yang berpikir mereka akan masuk dalam Islam. Hanya ada 2 nanti. Ya. Panjang itu pembahasannya panjang. Ya, lanjut. Izin Bang Lewa, ini ada tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dah nggak jadi. Lanjut Bang Lewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilanjut? Orangnya sudah tidak ada yang nanyanya. Tadi dari Islam, dari Kristen tadi yang nanya. Islam. Oh, dari Islam. Dewa pikir dari Kristen. Saya mau nyampaikan sesuatu nih Bang Handi. Silakan Bang. Kenapa ya kok ada akun Bang Handi juga dengan huruf besar itu semua itu di akun-akun di Saya jawab. Kalau dia pakai foto orang tuanya, ibunya, tantenya, keluarganya nggak laku. Kalau dia pakai fotonya, saya kan jawab Bang. Bang, saya lagi jawab. Susahnya ya kalau orang bertanya kita jawab, ngomong juga. Dan berulang-ulang dong. Kalau dia pakai foto orang tuanya, bapaknya, ibunya, anaknya, tantenya, neneknya, itu nggak laku. Kalau dia pakai fotonya Paulus, nggak laku. Kalau dia pakai fotonya Tuhannya yang beredar di internet, nggak laku. Karena kita ini ngetop, dipakai untuk nipu, laku. Begitu. Artinya apa? Lebih ngetop foto saya daripada fotonya yang saya sebutkan itu tadi. Makanya saya himbau, jangan sampai Anda terperdaya oleh mereka menjual nama kami dalam hal urusan cuan. Teman-teman yang sudah tertipu misalnya,
Jangan sampai di sana mengatasnamakan saya meminta duit sana sini. Kalau terlanjur ada ketipu, laporkan ke kami. Kami akan memakai tindakan hukum. Kira-kira itu bang jawabannya. Jadi kalau orang bertanya jangan dipotong bang. Selesai. Iya Bang Andi, maaf Bang Andi. Iya, sanggup juga nipu-nipu seperti itu maksud saya Bang Andi ya. Itu aja bang itu. Mereka faktor perut. Demi untuk perut, demi untuk uang, demi untuk apapun ya mereka biasa. Ajarannya mereka memang dasarnya apa? 378, tepu-tepu. Itu bang. Oke lah Bang Andi, terima kasih pencerahannya. Saya turunnya Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pakai nama saya dibuka komal gitu, pakai nama Banyuma. Ya saya kan udah ngomong. Demi untuk tipu itu ya, karena kita ini ngetop semua nih. Ya umat Islam banyak, penggemar kita banyak, alhamdulillah kan gitu ya. Ya supaya mereka dapat juga cuan, dapat penonton, ya cara itu yang dilakukan. Coba dia mau jujur, pakai foto Tuhannya lah. Ada nggak umat muslim mau naik kalau di situ fotonya Paulus yang dia pajang, baru tanda salib gede? Ada yang mau naik? Saya tanya umat muslim yang mendengarkan di sini, apakah anda masih mau naik di atas? Kalau mereka pakai fotonya Paulus atau fotonya Tuhannya, diberikan berisik sedikit, di mute dulu, terpaksa diulang lagi. Apakah kalian mau naik? Enggak. Kalau di atas itu fotonya Paulus atau fotonya Tuhannya dikasih salib gede dengan gambar babi, foto babi, apakah anda mau naik? Enggak. Nah, kenapa anda tertipu? Ya karena memang harus nipu-nipu, pakai foto-foto kami, kira-kira gitu. Silakan lanjut, tuh ada Pak Hengki baru masuk. Halo, selamat sore Pak Hengki. Islam Kristen Bang. Ya, izin Bang Faruk nyapa Bunda Rahma dulu nih. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, host, lanjut. Ya lanjut mau Pangeran. Oke Bang Hengki, selamat sore Bang Hengki. Selamat sore juga. Islam Kristen. Kristen. Ada yang menanyakan Bang? Saya nggak tanya panjang-panjang, cuman ada yang saya tanyakan satu. Bang Hengki, bentar sabar ya. Bang Hengki, kalau bisa kan diskusi itu ketika bertanya berdasarkan Al-Quran Bang, gitu loh. Jadi biar diskusi ya, Abang tanyakan tentang Al-Quran, nanti bebas Abang mau tanyakan dari ayat Al-Baqarah ya sampai habis, boleh Abang tanyakan Al-Quran, tetapi sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Paham ya Bang? Gini Bang, kalau masalah Al-Quran saya nggak hafal, saya nggak tahu di dalam Al-Quran. Nanya aja udah, buruan mau maghrib ini, nanya aja udah. Oke, silakan tanya. Mau nanya ini tentang kenapa di agama Islam itu tidak mengakui Yesus ini Tuhan. Silakan dijawab. Kalau menurut Abang Yesus itu Tuhan ya Bang? Dijawab aja dulu, jangan ditanya balik atau Pangeran. Dijawab dulu, kan dia bertanya. Silakan Bunda Rahma jawab. Izin ya, karena dalil atau data di Bibelmu tidak menunjukkan Yesus itu Tuhan Bang. Dia Rasul, utusan, Nabi, Guru, hamba. Tuh. Itu simpelnya ya. Gitu Bang Hengki. Jadi gini loh, setiap yang pernah ada di muka bumi itu makhluk. Ya, jadi Yesua Amasia itu makhluk. Jadi makhluk itu bukan pencipta, bukan halik. Kenapa? Ya Tuhan itu
nggak bisa lahir ke bumi ini melalui kandungan seorang ibu. Gitu ya. Secara umumnya nih, lu minta data di Al-Quran ada, lu minta data di Bible ada. Gitu bro jawabannya. Oke, Bang Pauk izin tuh ya Bang, mau mandi, mau sholat ya. Semuanya Bang Endi, semuanya Bang Dio, Bang Mahadewa, Bang Egi, Bang Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Hengki, ada lagi pertanyaan atau mau dibantah? Silakan. Oh, dia mau jawabannya dalam Al-Quran. Dia mau jawabannya mau dalam dari segi ini Al-Quran Bang Hengki. Bang Hengki. Iya, iya. Ini kan Bunda ini kan udah sering iya udah kenal lah aku ini Bunda ini udah sering masuk di roomnya Hesti. Oh iya ya, tahu saya. Ya kalau di dalam Al-Quran ya dia hanya seorang rasul, utusan Allah untuk Bani Israel. Berarti kalau di dalam Islam itu Yesus itu adalah seorang rasul, adalah utusan gitu maksudnya. Ya betul. Iya, iya. Oke. Di Bibelmu juga Bang, kalau kita lihat di Bibelmu juga dalil-dalil data-data di Bibelmu tidak pernah Yesus disebut kalau dia Tuhan, nggak pernah. Hanyalah itu dalam penerjemahannya itu kurios, harusnya kan Tuhan. Theos baru itu Tuhan atau dewa. Nah, kurios diterjemahkan oleh Lai menjadi Tuhan. Harusnya Tuhan. Nah, inilah yang menyesatkan teman-teman Kristen. Oke. Iya, oke. Itu aja dulu dari aku. Tanya lagi ayo. Hah? Tanya lagi lah kalau mau bertanya. Iya, nanti katanya mau sholat. Belum nih di sini. Kan ada tuh teman-teman kita yang lain tuh, Bang Mahadewa itu masih belum, dia daerah Indonesia Barat. Indonesia Timur ini memang udah. Tapi belum masuk waktu maghrib. Oh, iya. Kalau aku sih melihat gini ya Bang Hengki, mohon maaf ya. Iya, Bu. Tuhan di Kristen itu ibaratnya Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan di Kekristenan itu ibarat. Bentar lu Caniago, bentar. Oke. Mohon maaf ya Bang ya Hengki, kalau aku melihatnya dari hasil dialog itu, Tuhan di Kristen itu ibaratnya Tuhan buatan. Ibaratnya nih sebuah robot ya. Dibuatlah sebuah robot ini. Ini mohon maaf ya, saya umpama saja nih. Dibuat sebuah robot, kemudian robot ini dinamakan Tuhan. Nah, robot ini disetting, diprogram, kemudian ditaruh di sebuah chips ya, ditaruh di kepalanya nih, chips ditanam di kepala robot ini. Kemudian tinggal pakai remote control nih teman-teman Kristen, mengatur mau diapakan nih Tuhan. Ya, jadi Tuhan di Kristenan ini ibarat robot yang disetting, yang diatur, diprogram oleh teman-teman Kristen sendiri, diatur. Bukan Tuhan yang mengatur teman-teman Kristen, bukan, tapi teman-teman Kristen yang mengatur Tuhan. Ya, Anda kan, oh itu kemanusiaannya, dia ininya, dia begini dan begitu. Kalau kita diskusikan tanpa diiringi atau tanpa berkesusuan dengan data yang menyatakan itu ya teman-teman Kristen sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh saudara Kristen ini kan, tanpa dalil di Bible. Ya, dimulai dari sejak konsili konsili Nikea 325. Nah, mulai tuh diprogram Yesus ini Tuhan, kemudian terus sampai sekarang kan kalau kita berdialog, oh itu kan ininya Bun, itu kan ininya. Lo kok Tuhan mau berdoa kepada Tuhan lagi? Lo itu kan kedagingannya, macam-macam lah ya. Jadi aku mengambil pemikiran gitu bahwa Tuhan Kristen itu Tuhan buatan gitu loh Bang. Semoga Abang berpikir ini Bun. Saya bukannya mengada-ada, cuman dari mana Bunda tahu kalau Tuhannya Kristen itu
robot gitu, maksudnya bukan mengatakan yang tidak gitu, maksudnya dari mana Bunda tahu gitu? Saya kan mau mengambil perumpamaan. Karena gini, Yesus itu dibentuk jadi Tuhan itu ketika Konsili Nikea ya, itu pertama ya, oleh Bapak Gereja ya. Di Konsili Nikea itu kan ibarat musyawarah untuk mufakat. Berkumpul tuh seluruh pemuka-pemuka agama atau pemuka kekristenan di Nikea 325. Ah, di situ dirumuskan, oh Yesus ini sama Tuhan ini, setara dengan Bapa ini. Dia Tuhan juga. Kemudian digodok lagi kan, di program lagi, dirumuskan lagi. Ah, masuk Theotokos, Mama Tuhan, Maria kan? Masuk Mama Tuhan. Ah, terjadi lagi, nggak sempurna nih, nggak bagus nih. Ah, di program lagi. Oh, Roh Kudus nih yang masuk. Roh Kudus yang masuk. Digeserlah Mama Tuhan itu, Bunda Maria dikeluarin. Theotokos, Mama Tuhan. Dimasukkan Roh Kudus. Ah, 3 nih yang jadi nih. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ah. Kemudian digodok lagi, dirumuskan lagi. Diprogram lagi. Oh, ternyata Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi. Ah, tuh di ini lagi kan. Itulah hasil-hasil itulah hasil-hasil rumusan program manusia itu, sehingga itu yang ditanamkan di robot ini. Mohon maaf aku bilang ini kiasan ya, perumpamaan. Iya, Ditanamkan nggak tuh. apa-apa. Nah, tinggal kalian ini yang dialog-dialog kita dengan umat Islam ini ya, tinggal Anda yang mengatur. Tuhan saya begini, Tuhan saya begitu, Tuhan ini begini, macam-macam lah apa yang kalian ungkapkan. Itu nggak masalah, itu iman Anda ya. Tapi aku menilainya itu adalah settingan yang sudah diprogram sedemikian rupa. Tinggal Anda mengatur dengan remote control. Ini robot mau diapakan, ini robot mau ngapain, gitu Bang. Kalau aku nilai ya, karena apa yang Anda sampaikan itu bertolak belakang dengan dalil. Kadang bertolak belakang dengan akal. Silakan Bang, itu umpama saja ya, perumpamaan ya. Iya. Kalau pribadi aku, cara berpikir, ya betul juga sih. Ya pribadi aku maksudnya secara berpikir, secara logika gitu. Alhamdulillah, berarti ada sedikit kesadaran ya setelah lama berdiskusi ya Bang ya. Iya. Apalagi kalau kurasa Bang ini kan Katolik ya. Katolik itu agak-agak ini daripada Protestan. Enggak gini, Bon ya. Di Kristen ini saya heran. Masa Katolik berbeda-beda, Kristen, Protestan, padahal yang disembahnya cuma satu. Nah, Kenapa Protestan ini tidak bisa masuk ke Katolik, padahal yang disembahnya cuma satu, kenapa nggak diperbolehkan masuk? Nah, Tuhannya sama ya. Nah, maksudnya gitu. Bukan saya menjelek-jelekkan Kristen, bukan. Saya juga Kristen kok. Cuman yang saya pertanyakan itu satu lagi tentang Kristen ini. Tuhan kenapa dibunuh? Kenapa disiksa? Berarti lebih jago dong manusia daripada Tuhannya. Itulah aku bilang. Maksudnya kalian yang program. Iya, maksudnya gini Bon, berpikir secara logika. Berarti lebih jago manusia dong daripada Yesus. Yesus kan dibunuh, disiksa. Manusia nggak ada disiksa gitu. Kenapa dia mau disiksa kan? Maksudnya kalau dia maha kuasa kan harusnya dia nggak mau disiksa. Dia maha kuasa, dia harus tunjukkan kemahakuasaannya gitu maksudnya Pun. Betul. Saudaraku yang lain boleh dilanjut, Bang Dio, Bang Dito, Mahadewa. Di sini maghrib. Lanjut dulu dengan Hengki, saudara kita ini. Ya, mantap mau belajar. Silakan. Aku izin tambahkan sedikit aja buat Bang Hengki. Kalau pertanyaan Bang Hengki, enggak, saya cuma heran aja Bang gitu. Apa? Saya heran tentang Kristen ini.
kenapa berbeda-beda yang di Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Advent, kenapa harus berbeda-beda? Yang disembah kan cuma satu. Kenapa ini nggak boleh masuk? Kenapa ini berbeda-beda? Gitu, berbeda-beda alirannya gitu maksudnya. Ya, kalau dalam Islam Bang, kalau tanya kenapa Islam itu tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, karena dijelaskan banyak dalam ayat suci Al-Quran bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Adapun Yesus, kalau dalam versi agamanya Abang, yang lahir dari rahim Maria, atau dalam perspektif Islam Isa putra Maryam yang lahir dari rahimnya Maryam, itu disebutkan secara spesifik Bang. Abang boleh lihat dalam surat Maryam ayat 30. Dia sendiri yang mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan Isa putra Maryam ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada ibunya kenapa dia bisa hamil dan melahirkan anak, padahal dia bukanlah wanita pezina. Maka Isa putra Maryam, dia masih umur seperti itu, masih bayi, dia berbicara, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah datangkan, Allah berikan kepadaku Alkitab, ini Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Wa barram bi walidati wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diperintahkan untuk melaksanakan salat juga melaksanakan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah jadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku dan dia tidak jadikan aku sebagai orang yang keras hati. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraanlah atasku di hari kelahiranku, di hari nanti aku akan diwafatkan, dan di hari nanti aku akan kembali dibangkitkan di hari kiamat, di hari akhirat. Jadi jelas Bang, datanya itu secara eksplisit, petunjuknya jelas bahwasanya Yesus yang lahir dari rahim Maria, yang pernah diutus kepada Bani Israel, atau Isa putra Maryam, itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, alias menjadi seorang nabi dan rasul. Itu Bang, makanya kami nggak mempertuhankan Isa putra Maryam atau Yesus Kristus yang Abang imani sebagai Tuhan itu. Gitu Bang. Kalau Abang tanyakan kenapa banyak kontradiksi, ya karena memang Bibelnya Abang itu sudah dicampuri oleh tangan-tangan jahil manusia. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah berfirman tentang Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, maka mereka akan melihat pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mampu mendatangkan kontradiksi itu. Enggak ada. Sedangkan di Bible, nah Abang lihat sendiri bagaimana Abang lihat setiap hari diskusi, perdebatan lintas agama. Abang melihat sendiri bagaimana jawaban kawan-kawan Kristen selalu bertabrakan, selalu kontradiksi, selalu bertolak belakang. Jadi Abang bisa melihat seperti itu, bahwasanya agama Islam adalah agama yang jelas di atas dalil. Dahulu ketika Yesus yang lahir dari rahim Maria atau Isa putra Maryam itu mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja. Nggak ada tuh Bang ajaran Kristen. Yesus tidak kenal ajaran Kristen. Tidak pernah beliau mengatakan sembahlah aku umpamanya, atau diajak, atau ada satu ucapannya yang mengajak kepada penyembahan dirinya. Nggak ada. Yang ada adalah ayat-ayat dari selain Yesus, ucapan Paulus atau yang lainnya tentang ketuhanan Yesus, padahal Yesus bukan Tuhan, jelas. Jadi kalau kita mau buka sedikit hati, Abang mau jujur, ya tinggalkan sejenak lah kefanatikan kita. Coba kita berpikir dengan akal yang jernih, dengan akal yang sehat. Masa iya Bang Tuhan dilahirkan oleh manusia Bang?
Itu jelas loh bang. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau abang adalah seorang yang mau menggunakan akal sehatnya. Itulah yang tadi bang, yang saya pertanyakan di Kristen ini. Kenapa Yesus diperanakkan? Kalau Tuhan, kenapa Tuhan itu diperanakkan dan dibunuh? Nah, itulah yang saya pertanyakan bang. Iya kan, betapa hinanya bang. Bayangkan bang ya, ini coba kita berbicara head to head, hati ke hati bang ya. Saya ini berpikir secara logika bang. Nah, coba ya bang, abang kan coba ya bang, abang sama aku nih ya. Kita ini kan sama-sama hamba kan bang, sama-sama manusia ya kan? Betul. Nah kalau kita berdoa kan, kita kan berdoa itu kan kita sangat berharap kepada Tuhan yang kita minta itu kan bang, benar nggak sih bang? Nah Betul. anehnya kalau di agama, mohon maaf ya bang, kalau di Kristen bang, bagaimana mereka berdoa dan memohon kepada Yesus sedangkan Yesus mati dibunuh oleh manusia? Iya betul tuh bang. Ya, kan? Saya nggak menyangkal, betul tuh. Nah itulah. Sebenarnya dari sisi itu saja abang bisa melihat dengan akal sehatnya abang. Ini kok bisa kayak gini loh, kok manusia gitu loh, sampai dia dibunuh, sampai dia di macam-macam, sampai disalibkan dan segala macamnya. Kenapa? Dicambuk lagi. Nah dicambuk, nah itulah betapa hinanya Tuhan Kristen itu bang. Kalau kita berbicara secara logika ya. Kalau kita mau bicara hati ke hati, ya kami juga sudah berkali-kali juga aku sampaikan di sini. Bang Hengki juga kemarin juga pernah dengarkan. Kita di Islam nggak ada paksaan dalam Islam itu. Makanya kami hadir di sini. Iya bang. Saya nggak ada mengatakan bahwa abang itu mengajak saya masuk Islam, bukan. Yang saya pertanyakan di Kristen ini, kenapa Kristen menyembah Tuhan Yesus? Dan kalau memang dia Tuhan, kenapa dia disiksa, kenapa diperanakkan? Itu yang saya katakan bang, yang saya pertanyakan. Nah itu aja bang, nggak ada yang saya bilang ini abang ini mengajak saya Islam. Oh bukan gitu bang maksudnya. Oke. Kalau kita melihat ini bang ya, dari para mu'alaf yang masuk Islam ya, kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Dari dulu-dulu ya, kalau kita lihat seperti waktu saya itu yang saya dapat itu ibu Haja siapa? Irene Handono. Itu kan beliau sempat heboh waktu itu. Bagaimana pertama kali beliau masuk Islam, ya bagaimana pencariannya, ya kan apa yang dia baca dan seterusnya. Setelah itu pengakuan cerita kisah dari seperti Ustadz Yahya Waloni umpamanya, bagaimana dia masuk Islam dan seterusnya. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Seandainya ini seperti Bang Hengki inilah ya. Aku sih selalu mendoakan semoga Bang Hengki dapat hidayah ya menuju kepada kebenaran hakiki yang abang cari selama ini. Gunakan akal sehatnya itu sudah cukup bang. Itulah bang yang saya pikirkan, dalam-dalam. Halo bang, selamat siang. Iya bang, kenapa bang? Iya dilanjut bang. Cuman ini doang, salam doang. Oke, begini, izin Bang Handi, aku tambahin sedikit ya, ke pertanyaan sama Bang Hengki ini, izin ya. Halo. Ya, kenapa bang? Oke, izin aku tambahin dulu sama si Hengki, Bang Hengki, kira-kira sedikit sebagai suatu pertimbangan buat Anda. Jadi di agama Kristen misalnya, tentunya alam semesta ini dengan memandang alam semesta ini, tentunya tidak akan mungkin ada dua pencipta. Ya kan? Kalau ada dua pencipta atau lebih daripada satu, tentunya adanya alam ini akan bertabrakan. Ya, tidak akan ada. Seumpamanya supir, kalau dalam satu kendaraan ada dua supir, tentunya tidak akan mungkin bisa berjalan itu kendaraan. Demikian juga alam semesta ini tidak ada dua pengatur, hanya satu pengatur, yaitu penciptanya, itu hanya satu pencipta.
Jadi di antara dua agama ini, antara Kristen yang Anda imani dengan Islam yang kami imani ini, tentunya salah satunya adalah pencipta alam yang benar, Tuhan semesta alam yang benar. Nah, definisi dengan dikatakan ibadah Yesus, ya kan, sebagai Tuhan. Dan kami mengatakan Allah lah sebagai Tuhan. Jika Tuhan Yesus lah, misalnya kelak Tuhan Yesus lah yang benar sebagai Tuhan pencipta alam semesta, aku dan kawan-kawan suami sebagai Muslim, ya tentunya sebagai orang Muslim, aku akan berontak. Kenapa? Kenapa engkau Ago Yamang tidak mau menuhankan aku? Hai Yamang, kau tidak mau menuhankan aku, kenapa? Salah kau sendiri Yesus, gue bilang sama dia. Kenapa engkau semasa hidup 33 tahun tidak pernah mengatakan bahwa engkau sang pencipta, engkau adalah Tuhan, dan memerintahkan muridmu yang 12 untuk menyembah kepadamu? Jadi ini bukan kesalahanku. Jadi jangan aku kau persalahkan atas ini. Itu kesalahanmu sendiri. Gitu kan itu, kalau dia yang jadi Tuhan. Tapi jika Tuhannya umat Islam lah yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Di Al-Quran dia mempertanyakan kepada orang-orang kafir. Hai kafir, hai Hengki, tidakkah engkau kuberikan akal dan pikiran? Kuturunkan Al-Quran sebagai penuntun bahwa aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Dan kuberikan orang-orang di sekitarmu seperti si Ago Yamang, Andi Celebes, Bunda Rahma, Bang Faruk, yang menjelaskan kepada kamu tentang Al-Quran yang sudah kuturunkan kepadamu. Kenapa engkau masih menolak untuk beribadah kepadaku? Apa yang mesti kau jawab? Kira-kira apa yang kau jawab? Ago Yamang. Enggak gini. Gini dulu. Saya nggak mendengarkan perkataan mereka, berarti saya sudah terlanjur. Saya udah mengaku salah, tidak mendengar perkataan dan tidak melanjutkan gitu. Kamu masih diberi umur kan? Kenapa kamu harus? Kenapa kamu kan masih diberi umur sekarang kan? Masih hidup kamu kan? Masih bisa kamu bertanya kan? Berarti jawaban itu tidak efisien kamu sampaikan sekarang. Maka apa yang harus kau rubah? Pola pemikiranmu. Yang tadinya kamu nggak mau mendengar, ya harus mendengar lah. Buka pintu hatimu, buka mata hatimu, bersihkan hatimu daripada iblis yang selalu dimasukkan oleh doktrin-doktrin gereja di dalam hatimu. Ago Yamang. Ya. Dari mana kau tahu Allah itu adalah Allah yang benar, pencipta yang benar? Bagaimana? Al-Quran yang menjelaskan itu. Sabar, jangan di mute dulu. Kamu bilang tadi tidak mungkin ada dua Jangan di mute. Gua kick aja bisa kok. Ini Muslim kok yang ngatur-ngatur, enak aja lu. Jangan di mute, kick aja boleh kok. Ini Muslim kok, kita berkuasa. Kanda Handi itu si siapa Rabi tadi itu hampir setiap hari dia bikin grup DM di TikTok ini. Setelah itu dia kumpulkan semua teman-teman Muslim termasuk aku, kirim video-video nggak jelas tentang Kristen. Kurang ajar itu orang itu. Makanya gua kick bang. Inilah saya maksud tadi, umur pemakan babi itu dipanjangkan memang supaya kita juga punya kerjaan, menguji kesabaran. Babi itu diciptakan untuk menguji iman kita. Nah kalau ada orang kayak begini, ibarat babi menguji iman kita, atau bukan begitu? Jadi babi itu kayak tadi itu ya menguji iman kita bang. Kita harus sabar aja. Tapi kita musnahkan babi-babi kayak begini, boleh dong? Begitu. Tepuk tangan buat semua di bawah. Nah tadi aku pertanyakan tentang Kristen ini, kenapa berbeda-beda aliran, kenapa Tuhannya disiksa, kenapa dilahirkan. Ya, gini bang, kalau kita punya logika dulu ya, nggak usah masuk dulu ke dalil. Gini, Tuhan itu kan maha kuasa, ya kan, maha kuasa nih Tuhan, dia yang menciptakan segala sesuatunya. Nah,
Dia yang membuat aturan tentang pahala dan dosa. Kok dia sendiri yang ceritanya dia turun ke bumi, atau dia menurunkan anaknya, menurunkan anaknya, anak yang dikasihi kan. Kalau kita lihat menurunkan anaknya untuk mati terkutuk di tiang salib, berarti Tuhan ini haus darah, ya kan? Menurunkan anaknya dengan dikorbankan anaknya ini, haus darah ini Tuhan. Tidak ada lagi kemahakuasaannya kalau begitu kan. Harus dengan darah. Tambahin bunda juga haus darah, lapar daging gitu loh. Nah, di mana kemahakuasaannya? Di dalam Bible sendiri Tuhan itu bisa mengampuni. Terus kenapa harus mengorbankan anaknya dengan sangat keji kan? Dibunuh oleh ciptaannya ceritanya. Di mana kemahakuasaannya bisa mengampuni? Kan dia yang menciptakan nih hukum, aturan, dosa, pahala. Dia yang membuat itu. Itulah maksud Kan saya. tinggal dia mengampuni kan. Di dalam Bible kita lihat banyak ayat-ayat Tuhan itu mengharapkan kita bertobat. Misalnya nih kita buka di mana tuh ya, Kisah Para Rasul lah. Bentar saya ini. Nah, kalau kita lihat apa firman Tuhan di dalam situ. Maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan, agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan, sehingga masa-masa yang menyegarkan dapat datang dari Tuhan. Artinya Tuhan itu nggak mungkin lah itu pakai drama segala, mengutus anaknya kemudian dibunuh secara sadis di tiang salib, dihinakan kan, diludahi. Itu kan sudah sangat bertolak belakang dengan akal sehat kita. Tuhan kok digitukan? Atau anak Tuhan haus darah kah Tuhan ini, ya kan? Kok harus? Kan bisa mengampuni dia. Kalau seperti itu konsepnya, berarti tidak ada kemahakuasaannya. Tidak ada kemahakuasaannya Tuhan. Sementara dia yang menciptakan kita, dia menciptakan manusia, kok dia yang harus berkorban, mati, tersalib gitu loh. Sangat tidak masuk akal gitu loh Bang. Coba teman-teman berpikir ya. Dan tadi itu aku nyimak di bawah ya, bagaimana Tritung, bagaimana Oneness, ribut. Sampai aku naik di sini tuh belum selesai mereka, ribut. Siapa itu Bapak, siapa, bagaimana Yesus, bagaimana konsepnya, selesai. Kenapa mereka ribut sampai sekarang? Kenapa kalian ribut? Karena konsep dasar Kristen itu tidak jelas. Konsep dasar Kristen tidak jelas. Pertama, ini mohon maaf ya, ini menurut aku nih ya, setelah adanya perdiskusian. Pertama, perjanjian lama ini digabung satu bundel dengan perjanjian baru, kemudian diramu dengan doktrin-doktrin Bapak Gereja kan. Perjanjian lama ini konsepnya tauhid, mengesahkan Tuhan. Para nabi sana mengajarkan keesaan Tuhan. Tidak ada yang pernah menyinggung paham Trinitas, ya kan? Kemudian masuk perjanjian baru, ajaran Yesus. Ajaran Yesus nih mengesahkan Tuhan. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tiba-tiba mau digabungkan dengan pemikiran tadi, doktrin manusia nih. Yang ku bilang Tuhan ini disetting sebuah robot gitu. Masuk pengajaran manusia ini yang menggabungkan paham tauhid ini dengan Trinitas. Nah, inilah terjadi kekacauan. Kacau di sini kan. Monoteis digabung dengan politeis. Mengesahkan Tuhan dengan banyak Tuhan gitu digabungkan. Bingung kalau kalian berdiskusi, bingung kalau kita bertanya. Yang mana sebenarnya Tuhanmu? Bapak Yesus, lo Bapak. Itu juga Tuhan. Roh Kudus. Ya berapa Tuhanmu? Satu loh. Oh satu. Bapak, Putra, Roh Kudus kan tiga tuh. Sehakikat nggak akan sehakikat. Bapak hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Anak tidak tahu, malaikat pun tidak. Menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia atau Yesus, dosa diampuni. Di mana sih hakikatnya? Beda lah, beda. Inilah kebingungan. Makanya aku bilang kalau di dalam pemahaman Islam itu Allah yang memberi kita tuntunan di dalam Al-Quran. Dia yang memberi kita petunjuk. Kalian ini harus gini, harus gini, harus gini. Kalau Kristen, saudara Kristen ini malah dia yang merumuskan Tuhannya, dia mengatur, mendefinisikan Tuhannya. Harus begini, Tuhan saya harus begini, Tuhan saya begini dan begitu. Itu simpelnya ya, kalau kita mengurai. Masya Allah ya.
Jadi kenapa kalian tuh masih ribut sampai sekarang, Bang? Kenapa? Nggak habis-habis. Tadi Anda menyinggung Katolik dan Protestan. Bagaimana saling bunuh-membunuh itu ya ketika Martin Luther memprotes Katolik bunuh. Padahal ini sama-sama menuhankan Yesus loh. Kemudian belakangan ada Oneness, ada banyak macam-macam. Entah ke depannya ada lagi baru-baru kan Yesus Papua. Ini kan kalau Anda berpikir ya, teman-teman Kristen berpikir, pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah nih. Ada yang salah nih, yang saya yakin ini salah nih. Coba, itu Bang Hengki itu mulai ke sana kan berpikir, mulai heran. Itu Bang, silakan. Di mana aku ini maunya? Saya enak-enak sendiri di tempat kayak gini. Terus aku maunya di mana? Oke. Betul. Itulah perkataan Bunda itu memang betul. Sekarang tunggu apa lagi Bang? Silakan, ada lagi ingin yang kau tanyakan? Apa lagi yang membuat dirimu menghalangi dirimu untuk memeluk Islam? Adakah lagi? Silakan bertanya. Oke. Saya bertanya, kenapa Yesus ini dilahirkan dari bukan dari maksudnya berhubungan orang, maksudnya manusia. Ini Yesus ini kan dilahirkan kan dari malaikat gitu, tiba-tiba datang ke Maria langsung mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak dan berilah dia nama Yesus. Itu yang membuat saya ragu di dalam membuat saya ragu. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas itu sedikit ya, izin. Nah, yang buat saya bimbang. Ketika malaikat mendatangi Maria, apa kata malaikat? Salam hai engkau Maria. Ya kan? Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Yesus belum ada, Tuhan sudah menyertai Maria, ya kan? Maria terkejut kan, dia mendengar kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai engkau Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria mendapat kasih karunia. Jadi Maria ini seorang wanita yang suci, terpilih. Dia dipilih oleh Tuhan ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendak engkau beri nama dia Yesus. Ia akan besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Nah, kata Maria, aku kan belum bersuami, bagaimana mungkin itu terjadi? Jawab malaikat, sanakmu Elisabeth pun itu sedang mengandung, usia kehamilannya 6 bulan. Elisabeth ya, keluarga Maria itu lagi mengandung, istri Zakaria. Itu nanti akan melahirkan Yahya Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis. Nah, kata Maria, jangan kaget hai engkau Maria, sanakmu Elisabeth pun itu lagi hamil, usia kehamilannya 6 bulan, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bun, pertanyaannya itu kenapa Bunda Maria itu melahirkan tanpa ayah biologis? Jawabannya adalah, langsung jawab situ aja Bunda, mau maghrib langsung to the point ini jawabnya. Ya gini, karena gini Bang, kehamilan Maria itu sama dengan kehamilan Elizabeth. Apa noise ya? Kehamilan Maria sama dengan kehamilan Elizabeth, sama dengan kehamilan Sarah, istri Abraham. Sarah itu sudah mati haid. Abraham itu sudah 90 tahun, ya. Elizabeth itu mandul, Maria tanpa sel sperma. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gitu Bang. Coba tuh baca di Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, ya terserah itu terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Jadi 3 kehamilan perempuan ini sama-sama ajaib ya. Sarah istri Abraham,
mati haid, udah kering, nggak bisa lagi dibuahi. Ya, Pak, benar. Elizabeth, Gimana kalau kita persingkat aja Bunda? Ya, persingkat Jawabannya. gini ya jawabannya. Kalau mau menjawab di Al-Qur'an itu surat Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa. innama, bukan Ya itu udah. bang, bukan itu salah. Ya udah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata, jadi maka jadilah, kun fayakun. Ya kan? Itu mudah bagi Allah sesuatu itu. Jadi nggak ada yang mustahil. Yang ketiga-tiganya itu mudah bagi Allah bang, tanpa sel sperma kalau Allah menghendaki gitu bang. Bagaimana udah ada dijawab ya. penciptaannya kan? Udah dijawab Pak Hengki, udah. Taruh dulu Pak Agoy, udah dijawab ya. Jadi kalau Mungkin ku tambahkan sedikit, ya kan. Di dalam penciptaan manusia, dia memiliki 4 kriteria. Pertama, tidak memiliki ayah dan ibu. Di sini dijelaskan itu Adam alaihissalam. Yang kedua, tidak memiliki ibu. Ya, itu yang Siti Hawa, istrinya. Terus yang ketiga, tidak memiliki ayah tetapi memiliki ibu, yaitu Isa Al-Masih. Genap manusia itu 4, ya, memiliki ayah dan ibu. Ya, kita ini manusia sebagai manusia. Jadi di sini dikatakan menggenapi kehidupan manusia. Genap kehidupan manusia itu munculnya kedatangannya. Tidak memiliki ayah ibu, dan tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, ya, dan memiliki ayah ibu. Jadi 4 kedatangan manusia di muka bumi. Itu aja singkatnya. Maka Yesus datang untuk menggenapi sesuai ketetapan Allah di muka bumi. Begitu. itu Pak Hengki jawabannya, Allah Maha Kuasa. Tinggal berkata kun fayakun, jadilah. Tidak ada yang menghalangi. Allah mau menciptakan lewat seperti apa. Itu jawaban singkatnya Bang Hengki. Kalau Kristen itu bertanya jangan terlalu panjang, nanti bingung dia apa gitu. To the point aja gitu. Paham Pak Hengki? Ya, oke. Izin bertanya Bang. Taruh dulu Pak Hengki lagi belum kelar. Ada lagi yang mau ditanyain Pak Hengki? Nggak ada, itu aja lah dulu ya, pertanyaan dari saya. Anda masih percaya Yesus Tuhan? Kalau saya tidak. Tidak. Berarti Anda sudah mulai maju selangkah, akal Anda sudah mulai terus belajar. Semoga Anda dapat hidayah. Terima kasih Bro Hengki. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Silakan Pak, siapa ini? Rora Saki, ini Muslim apa Kristen? Islam. Ya, Islam kok bertanya, silakan menjawab Bang kalau Islam. Aku bertanya Bang, sejak kapan, apakah Yesus itu mengatakan dirinya Kristen gitu? Enggak, Yesus bukan Kristen. Nah itulah Bang, kenapa bisa manusia sekarang apa gimana ya? Karena di belakang Anda banyak suara Bang. Oke, terima kasih buat semuanya. Istirahat dulu ya menjelang maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.